Salito. Putraku. Bagaimana mungkin Damar masih hidup? Putraku. Damar masih hidup, Anjasari. Bisa kau tanyakan kepada mereka. Apa yang kau lakukan, Damar? Kenapa kau menyandra putraku? Saudaramu seperti itu. Apa maksud semua ini? Kami seluruh kerajaan mengetahui bahwasannya kau itu sudah dibunuh dan kau itu sudah mati. Kenapa kau masih hidup? Dan kenapa putraku Baliko kau sandra seperti itu? Apa yang kau lakukan? Bisa. Maksud gua apa mengatakan seperti itu? Mas bisa tinggi nggak sih? Saya kurang bukan. Yakna saja. Apakah semua ucapanmu itu bisa dipertanggungjawabkan, Damar? Baliko! Baliko! Maksudnya apa? Apakah benar yang dia ucapkan oleh kamu? Apa maksudmu, Damar? Dia itu saudaramu. Kamu hidup, putraku. Saya masih hidup. Bagaimana ceritanya? Yang dikabarkan bahwasanya kau itu sudah mati. Ternyata masih hidup. Dan malah sekarang kau menyandra saudaramu sendiri. Apa maksud semua ini? Apa maksud semua ini? Ibunda, saya mohon maaf karena sudah membuatmu khawatir. Baliko! Romo, dan saya ingin mengatakan sesuatu. Saya harap Ibunda mau mendengarkan apa yang saya katakan. Katakanlah. Mohon maaf. Apakah yang baru saja membunuh Atmo adalah dirimu? Tolong diam terlebih dahulu, Paman. Saya ingin berbicara dengan Bunda. Seperti ini, Ibunda. Mohon maaf sebelumnya. Damar sarankan tidak usah dilanjutkan peperangan ini. Apa maksudnya? Manusia ini, terutama Paman Gana, dia tidaklah bersalah. Kau baru saja mengatakan itu. Dia tidak bersalah, Ibunda. Tidak bersalah bagaimana? Sudah jelas-jelas. Manusia ini sudah membunuh ayahmu. Bukan, Ibunda. Ini semua adalah kekeliruan. Ini semua adalah salah paham. Ceritakan sedikit saja, Damar. Baik, Paman. Memang benar. Ayah meninggal karena telah diracun oleh manusia. Sudah jelas. Itu adalah kebenarannya. Tetapi bukan Paman Ganang yang melakukan semua ini. Siapa lagi? Manusia. Bukan juga teman-temannya. Siapa lagi manusia yang dekat dengan Tuan Raja Rakasota kecuali mereka? Kau bisa santai atau tidak? Menghargai Damar ngomong sama ibunya. Justru pelaku yang sudah meracuni dan membuat ayah meninggal dunia adalah pihak dari keluarga kita. Maksudmu? Ibunda tidak salah mendengar. Semua permasalahan, semua kegaduhan yang terjadi di kediaman kita bukanlah Paman Ganang pelakunya, melainkan orang terdekat kita
salah satu anggota keluarga kita. Maksudmu kau menuduh Baliko? Saya belum mengatakan bahwasanya Balikolah pelakunya. Tetapi Paman sudah mengatakannya terlebih dahulu. Saya melihat dengan perlakuanmu terhadap Baliko seperti ini. Berarti di sini kau menuduh Baliko. Apa maksudmu mengatakan bahwasanya saudaramu sendiri yang melakukan itu? Ini adalah putra saya, saudaramu. Tidak mungkin dia ini memiliki niatan buruk, apalagi membunuh ayahmu. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Baliko, sesuai janjimu, katakan yang sejujurnya. Jangan sampai kepalamu terpisah dari tubuhmu. Katakan yang sejujurnya. Baliko, Begini, dan Paman lepaskan terlebih dahulu. Pura-pura tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Baliko, berdiri. Apa yang dikatakan Jamal, apakah itu benar? Maafkan aku, Romo. Maafkan saya. Semua itu memang benar. Lebih keras, Baliko. Semua itu memang benar, saya yang melakukannya, Romo. Kenapa kau melakukan itu? Asal Romo tahu, saya iri di sini, Romo. Ini bagaimana maksudmu? Kakekku, mengapa memberikan kerajaan itu terhadap Pepe? Dan kerajaan itu harusnya dipimpin oleh Romo. Dan hal yang saya takutkan, kerajaan itu akan jatuh kepada Damar. Mendekatlah, Baliko. Saya itu tidak pernah mengajarkanmu seperti ini. Rakasota adalah keluarga kita. Saya tahu, Romo. Semua ini saya lakukan karena saya iri melihat kebahagiaan mereka, Romo. Lalu, apa hubungannya dengan manusia yang meracuni Rakasota? Saya tidak sengaja bertemu dengan salah satu manusia yang itu adalah sahabat dari manusia ini. Dan saya merencanakan semua pembunuhan untuk membunuh Rakasota. Saya itu tidak pernah mengajarkanmu untuk memiliki sifat fisik seperti itu. Kau ini adalah anakku. Saya sudah benar-benar ikhlas dan rela jika kerajaan itu harus jatuh ke tangan dari Dewi Lancarsari. Karena itu adalah hak saya. Dan itu adalah wasiat dari Bapak. Cukup, Paman. Kalaulah di sini ada yang berhak untuk marah, harusnya saya yang kehilangan ayah saya karena ulah anakmu. Tetapi itu tidak saya lakukan. Ini adalah urusan saya. Itu adalah anak saya. Cukup, Paman. Sadar, dia adalah anakmu. Biarkan Damar. Mendekatlah. Semua ini saya lakukan untukmu, Romo. Agar kau menjadi raja, Romo. Saya tidak menginginkan itu. Kenapa, Romo? Sesuai dengan wasiat dari ayah saya. Ayah Dewi Lancarsari. Bahwasanya jika Dewi Lancarsari selamat dari kutukan itu, dan siapapun yang menikahinya ataupun menyelamatkannya, dia berhak untuk memimpin kerajaan itu. Tapi masih ada hak untukmu, Romo. Ya, memang saya memiliki hak yang sangat besar di situ, karena saya adalah keturunan laki-laki satu-satunya.
Asal kau tahu, Cukup, Paman. saya tidak akan melukainya. Cukup, Paman. Cukup. Biarkan Damar. Di kerajaan kita. Kemarilah. ada hukum. Saya tahu, saya akan memberi pelajaran terlebih dahulu. Ini kau Damar. Marilah. Saya akan bertanggung jawab atas semua yang saya lakukan. Asal kau ketahui, dengan kehilangannya ada dari Lanjang Sari, Rambat Sari, Dewi Rambat Sari mati, dan ayah begitu kehilangan atas kepergian ini. Ayah menangis. Ayah tidak bisa memikirkan ataupun tidur, tidak henti-hentinya memikirkan mereka. Ditambah lagi, harus dikutuk dalam misinya. Dan di situ bertemu dengan Raka Sota. Begitu terpukulnya ayah, begitu terpukulnya ibu, kakekmu, nenekmu, dan saya ini, saya merelakan semua itu demi membahagiakan kedua orang tua saya. Kenapa? Kenapa kau malah memiliki pemikiran yang picik seperti itu? Karena saya ingin Romo menjadi raja. Kenapa kau serakah seperti itu? Dan saya ingin menjadi raja, Romo. Saya ingin mewarisi tata itu dari Romo. Jika kau ingin menjadi raja, tunjukkanlah sifat rajamu, bukan seperti ini. Sudah cukup, Paman. Di keluarga kita, di kerajaan kita, memiliki aturan. Paman tidak bisa memainkan hakim sendiri. Apalagi ini adalah anak Paman. Setiap perbuatan itu memiliki resiko. Setiap apa yang dilakukan sebagai laki-laki itu harus bertanggung jawab. Walaupun itu adalah anak sendiri. Jika memang dia melakukan pelanggaran ataupun kesalahan yang harus dihukum, saya sendiri yang akan menghukum. Tidak, Paman. Jangan seperti itu. Kalau Paman melakukan ini semua dan memain hakim sendiri apalagi kepada putra Paman, sama saja Paman melanggar peraturan di kerajaan. Biarkan dia mempertanggungan apa yang dia perbuat di hadapan pengadil nanti. Maaf, Bagaimanapun juga, dia adalah darah dagingmu, Paman. Sadarlah. Saya tahu dia itu adalah darah daging saya, putra sematawayang saya. Tapi saya tidak pernah mendidiknya seperti ini. Kenapa? Kenapa kau melakukan itu? Balik kau. Saya Beri satu alasan. Yang di situ kau tidak menginginkan kerajaan. Kenapa? karena saya satu tujuan dengan apa? Ceritakan kejadiannya. Dan apa rencananya? Memang bukan saya yang meracuni Raka Sota. Saya meracuni dia adalah sahabatmu. Tidaklah kau bertemu dengannya. Bukankah kau dekat dengannya? Lama tidak berjumpa. Apakah dia sehat? Masih sama saja. Semoga Gusti Allah selalu menjaga. Panjang umur.
saya akan berdarah dan saya akan mengorbankan nyawa darah saya untuk membela kerajaan saya. Mohon maaf, Paman. Di permasalahan ini, yang paling dirugikan adalah Paman Gana. Dia tertuduh tanpa tahu sebab pastinya apa. Dia adalah korban dari liciknya Atmo. Alangkah baiknya kita harus meminta maaf kepada Paman Gana. Akan saya lakukan itu. Sebelumnya, saya meminta maaf atas semua tuduhan itu diberikan kepadamu. Gampang atau tidak? Saya tanya masalah apa? Saya benar-benar meminta maaf. Terutama Karena di dirimu, sini Baliko. hanya dirimulah manusia yang dikenal oleh Tuan Raja Rakasota. Dan memang benar, manusia sendiri yang meracuni Tuan Raja Rakasota. Saya hanya ingin membela kerajaan saya. Saya hanya ingin menjaga martabat dari kerajaan saya. Siapa yang rela rajanya dibunuh dengan sepicik itu, apalagi oleh manusia. Berdirilah. Saya meminta maaf. Ya, sama-sama. Permintaan maaf ini juga berlaku untuk dirimu, Baliko. Ngomong. Saya minta maaf. Yang sopan. Dan ada salam dari dia, sahabatku. Ya, semoga Allah menjaga sahabatku di sana sehat, panjang umur, murah rezeki ya. Saya mewakili anak saya, juga meminta maaf. Dan saya sendiri yang akan memberi hukuman terhadap anak saya. Dan saya berpesan kepadamu. Siapa kamu namanya ini? Ratu Soleh. Ratu Suli. Jika kau tidak menginginkan kerajaan itu, setidaknya kau tidak mempermalukan didikan seorang raja terhadap anak laki-lakinya. Ya, saya tahu. Paham? Dongkora. Dan jika kau tidak berhasil didik oleh ayahmu, didiklah anakmu dengan baik. Saya hanya mengorbankan seluruh hidup saya kepada kerajaan itu. Dan satu lagi, kekerasan tidak merubah sifatnya. Kau dari adab, jangan disiksa. Dia akan membunuhmu jika dia merasa tersakitan disiksa olehmu. Paham? Didiklah dengan baik. Bukan disiksa, bukan dipukuli. Mental dia kena. Nanti dia sudah tua, nginjak mukamu nanti. Nah, Dul. Jangan mengajari ayahku. Udah. Udah mulai kok. Kau sedang dibela agar kau selamat. Selamat. Siapa? Baliko. Namanya bagus. Ganteng wujudnya. Dari golongan Kau Baliko. akan mendapatkan hukuman sesuai peraturan dari kerajaan. Kurang apa? Baik. Kau ini mulia. Kau itu cucu seorang raja. Namamu saja udah baik banget, bagus banget. Udah. Udah. Ngangkat. Ya apa? Akan melakukan hal yang lebih dari ini. Saya tidak pernah takut. Saya hanya mengingatkan. Iya. Semoga kita tidak berjumpa lagi. Jangan sakiti dia, Suri. Aja melas lah. Mengenai hukuman apapun nantinya dalam kerajaan, saya akan menerimanya. Biarkan hakim yang memutuskan itu. Karena di situ ada hakim kerajaan. Baik, jika pengen jadi seorang raja, naiklah kaki sendiri, jangan menginjaknya. Yang niatnya jadi tuan raja, sekarang jadi babu. Yang niatnya jadi tuan raja, sekarang jadi tahanan. Paham, Baliko? Paham, Pura? Hei.